Firman Tuhan bagi para lansia yang hidup sendiri. 7 hal yang harus Anda hindari. Hidup memiliki cara yang halus untuk mengubah pemandangan sebelum kita benar-benar menyadarinya. Suatu hari rumah dipenuhi suara, langkah kaki, dan tawa. Lalu hampir tanpa terasa, ruangan-ruangan menjadi sunyi. Hidup sendiri di usia lanjut bisa menjadi berkat sekaligus tantangan. Ada ketenangan ya. Namun di balik ketenangan itu, kadang terselip rasa perih dalam keheningan. Pada saat-saat seperti ini, mudah sekali merasa seolah-olah dunia telah berjalan terus tanpa kita. Hari-hari terasa menyatu, dan pikiran pun ikut berputar dalam lingkaran yang sama. Mungkin Anda mulai bertanya dalam hati, apakah kehadiran saya masih berarti seperti dulu? Apakah suara dan kisah hidup saya masih penting? Sebagai seorang hamba Tuhan, izinkan saya menegaskan dengan penuh keyakinan, hidup Anda tetap berharga di tangan Tuhan. Suara Anda masih didengar di surga. Kesaksian hidup Anda masih memiliki kuasa. Alkitab menyatakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Matanya tertuju kepada Anda, bahkan dalam jam-jam sunyi ketika tidak ada seorang pun di sekitar. Allah yang berjalan bersama Abraham di masa tuanya, yang menguatkan Musa untuk memimpin bangsa Israel, dan yang menghibur Elia di padang gurun, adalah Allah yang sama yang berjalan bersama Anda hari ini. Namun walaupun hadiratnya tidak pernah berubah, pilihan-pilihan yang kita ambil setiap hari dapat membawa kita semakin dekat kepadanya, atau justru membuat kita rentan terhadap keputusasaan, kesepian, dan kemunduran rohani. Hidup sendiri bukan berarti hidup tanpa tujuan, tanpa sukacita, atau tanpa persekutuan. Namun, hidup sendiri menuntut kesengajaan. Kita harus menjaga hati, berjalan dalam hikmat yang Tuhan berikan, dan waspada terhadap jebakan yang seringkali disiapkan bagi mereka yang berada di musim kehidupan ini. Ada kebiasaan dan pola pikir yang tampak tidak berbahaya pada awalnya, tetapi perlahan-lahan dapat mencuri damai sejahtera, kesehatan, bahkan semangat iman kita. Hari ini, kita akan membahas 7 hal yang perlu dihindari jika Anda hidup sendiri di usia lanjut. 7 kebenaran Alkitabiah yang akan menjaga hati tetap kuat, pikiran tetap jernih, dan roh tetap dekat dengan Tuhan. Sebab, walaupun Anda tinggal seorang diri, Anda tidak pernah benar-benar sendirian. Hadirat Allah memenuhi setiap ruangan, dan tujuannya masih berdenyut dalam setiap tarikan napas Anda. Hal pertama, hindari mengasingkan diri dari persekutuan. Ketika hidup sendiri, godaan untuk menarik diri dari orang lain bisa terasa sangat kuat. Mungkin Anda merasa lebih mudah tinggal di rumah, tidak perlu bersusah payah bertemu orang, dan tidak perlu terlibat dalam kegiatan gereja atau lingkungan. Pada awalnya, itu tampak tidak berbahaya. Bukankah ketenangan itu menyegarkan? Namun Alkitab memperingatkan kita dalam Amsal 18:1 bahwa orang yang menyendiri mencari keinginannya sendiri dan menentang pertimbangan yang sehat. Ketika kita menjauh dari tubuh Kristus, kita bukan hanya kehilangan penguatan dari orang lain, tetapi juga kehilangan kesempatan untuk menguatkan mereka. Tuhan menciptakan kita untuk hidup dalam persekutuan. Dalam Ibrani 10:24-25, kita diingatkan untuk tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, tetapi saling menasihati dan mendorong, terlebih menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Persekutuan bukan sekedar hadir di kebaktian hari Minggu. Persekutuan berarti tetap terhubung dengan keluarga iman, membuka diri ketika kita sedang bergumul dan hadir dalam kehidupan orang lain. Kesepian bukan sekedar perasaan. Ia bisa menjadi lahan subur bagi keraguan, ketakutan, dan kekeringan rohani. Ketika Anda tetap berada dalam komunitas, iman Anda dikuatkan. Anda mendengar kesaksian orang lain tentang pertolongan Tuhan. Anda melihat bahwa Allah masih bekerja. Anda pun dapat melayani, mungkin dalam hal-hal kecil seperti mendoakan teman, mengunjungi tetangga, atau sekedar mengirim pesan penguatan. Di Indonesia, budaya gotong royong dan kekeluargaan sangat kuat. Jangan biarkan usia atau keadaan membuat Anda merasa tidak lagi menjadi bagian dari itu. Gereja,
Kelompok doa atau komunitas kecil di lingkungan Anda adalah tempat di mana kasih Kristus nyata. Jangan berpikir bahwa Anda adalah beban. Anda adalah berkat. Hikmat dan doa-doa Anda sangat dibutuhkan. Musuh jiwa ingin memisahkan Anda dari kawanan karena domba yang sendirian lebih mudah diserang. Tetapi ketika Anda tetap dalam persekutuan, Anda berada dalam perlindungan Sang Gembala bersama saudara-saudari yang mengasihi Tuhan. Biarlah rumah Anda menjadi tempat di mana iman dibagikan, dan biarlah hati Anda tetap terbuka bagi relasi-relasi yang Tuhan ingin hadirkan. Hal kedua, hindari mengabaikan kesehatan dan tubuh Anda. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 6, 19-20 mengingatkan bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Artinya, kesehatan fisik, mental, dan emosional bukanlah perkara sepele di mata Tuhan. Tubuh adalah titipan yang dipercayakan kepada kita. Merawatnya adalah bentuk tanggung jawab rohani. Ketika hidup sendiri, sangat mudah untuk terjebak dalam kebiasaan yang perlahan merugikan kesehatan. Mungkin Anda mulai melewatkan waktu makan karena merasa tidak ada gunanya memasak hanya untuk satu orang. Mungkin Anda jarang bergerak karena tidak ada yang mengajak berjalan pagi. Atau Anda menunda pemeriksaan kesehatan karena merasa repot pergi sendirian ke klinik atau rumah sakit. Kebiasaan-kebiasaan kecil ini, jika dibiarkan, dapat menumpuk menjadi masalah yang lebih besar. Padahal, merawat tubuh adalah cara kita menghormati Tuhan yang memberikan hidup ini. Kesehatan yang terjaga memungkinkan Anda tetap melayani dengan sukacita, tetap berdoa dengan fokus, dan tetap menjalani hari-hari dengan energi yang cukup. Musuh tidak selalu menyerang secara langsung. Kadang ia bekerja melalui kelalaian kecil yang terus dibiarkan. Tubuh yang lelah, kurang nutrisi, dan jarang bergerak akan lebih mudah merasa lesu, putus asa, bahkan kehilangan semangat rohani. Tuhan tidak menghendaki Anda hidup dalam kelemahan yang sebenarnya bisa dicegah. Merawat tubuh bukan berarti mengejar standar dunia tentang penampilan. Ini bukan soal menjadi sempurna atau terlihat muda. Ini soal kesadaran bahwa setiap keputusan kecil setiap hari membentuk kondisi Anda secara keseluruhan. Apa yang Anda makan, seberapa cukup Anda minum air, bagaimana Anda beristirahat, dan seberapa sering Anda bergerak, semuanya berpengaruh. Tindakan sederhana dapat membawa perubahan besar. Minum air yang cukup, berjalan kaki ringan di sekitar rumah atau kompleks, melakukan peregangan pagi, serta mengonsumsi sayur dan buah segar adalah langkah kecil yang membawa energi baru. Jika memungkinkan, bergabunglah dengan senam lansia di gereja atau lingkungan sekitar. Selain sehat, Anda juga mendapatkan kebersamaan. Kelelahan fisik seringkali berdampak pada kehidupan rohani. Tubuh yang terlalu lelah membuat doa terasa berat. Rasa sakit yang berkepanjangan bisa mengikis sukacita. Nutrisi yang buruk dapat memengaruhi kejernihan pikiran. Karena itu, merawat tubuh bukanlah kesia-siaan. Itu adalah disiplin rohani yang praktis. Kita melihat contoh yang indah dalam 1 Raja-Raja 19, ketika Elia merasa sangat letih dan putus asa. Tuhan tidak langsung menegurnya dengan khotbah panjang. Tuhan terlebih dahulu memberinya makanan dan waktu istirahat. Setelah tubuhnya dipulihkan, barulah Tuhan berbicara dengan jelas kepadanya. Ini menunjukkan bahwa pemulihan fisik seringkali menjadi jalan bagi pemulihan rohani. Jika Anda hidup sendiri, buatlah langkah yang realistis dan konsisten. Simpan makanan bergizi di rumah, atur jadwal makan yang teratur. Jangan ragu membuat janji pemeriksaan kesehatan. Jika perlu, mintalah anggota keluarga, tetangga, atau jemaat gereja untuk mengantar atau sekedar mengingatkan. Anda tidak harus mengubah semuanya sekaligus. Mulailah dari satu kebiasaan baik dan pertahankan dengan setia. Tubuh Anda adalah alat yang Tuhan pakai untuk menggenapi rencananya melalui hidup Anda. Dengan merawatnya, Anda berkata kepada Tuhan bahwa Anda menghargai anugerah kehidupan yang masih Ia percayakan. Biarlah kesehatan Anda menjadi kesaksian rasa syukur, bukan akibat kelalaian. Ketika Anda menjaga tubuh dengan bijaksana,
Anda sedang mempersiapkan diri untuk terus berjalan bersama Tuhan dengan kekuatan yang Ia sediakan. Ketakutan seringkali terdengar lebih keras ketika suasana di sekitar kita sunyi. Saat Anda hidup sendiri, tidak selalu ada percakapan atau kesibukan yang mengalihkan pikiran dari bayangan-bayangan yang mengganggu. Dalam keheningan, pikiran bisa mulai memutar berbagai kemungkinan buruk. Bagaimana jika saya sakit mendadak? Bagaimana jika terjadi kecelakaan? Bagaimana jika saya dilupakan? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini dapat datang tanpa diundang. Jika dibiarkan, ia akan tinggal dan berakar. Namun firman Tuhan dalam 2 Timotius 1:7 menyatakan bahwa Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Artinya, ketakutan bukanlah berasal dari Tuhan. Ketakutan adalah alat yang dipakai musuh untuk melemahkan iman dan mencuri damai sejahtera. Kekhawatiran pada dasarnya adalah ketakutan yang terus diulang dalam pikiran. Yesus mengingatkan dalam Matius 6:34 agar kita tidak khawatir tentang hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Ini bukan ajakan untuk ceroboh atau tidak peduli terhadap masa depan, melainkan panggilan untuk hidup dalam kepercayaan penuh kepada pemeliharaan Allah hari demi hari. Setiap waktu yang dihabiskan untuk memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi adalah waktu yang hilang dari sukacita dan ucapan syukur hari ini. Pikiran kita seperti taman. Apa yang kita tanam di dalamnya akan tumbuh. Jika kita menanam benih ketakutan, ia akan berkembang seperti rumput liar. Namun jika kita menanam firman Tuhan, penyembahan dan rasa syukur, maka damai sejahtera akan bertumbuh. Filipi 4:8 menasihati kita untuk memikirkan segala sesuatu yang benar, mulia, adil, suci, manis, dan sedap didengar. Ini bukan sekadar saran yang indah, ini adalah strategi rohani untuk menjaga pikiran tetap sehat. Anda mungkin tidak bisa mencegah semua pikiran datang mengetuk pintu, tetapi Anda bisa memilih pikiran mana yang Anda izinkan masuk dan tinggal. Salah satu cara paling efektif untuk mengusir ketakutan adalah dengan mengucapkan firman Tuhan dengan suara keras. Ketika muncul bisikan bahwa Anda sendirian dan tidak aman, nyatakan Mazmur 23 bahwa Tuhan adalah gembala yang tidak pernah meninggalkan dombanya. Ketika pikiran mulai membayangkan masa depan yang suram, ingatkan diri Anda bahwa Allah setia memelihara hari ini dan hari esok. Ciptakan suasana rumah yang dipenuhi dengan kebenaran. Letakkan Alkitab di tempat yang mudah dijangkau. Dengarkan lagu-lagu rohani yang menguatkan iman. Tempelkan ayat-ayat pengharapan di dinding atau di meja doa Anda. Biarlah udara di rumah Anda dipenuhi dengan janji-janji Tuhan, bukan dengan kekhawatiran. Ketakutan mungkin akan datang sesekali, tetapi ia tidak dapat tinggal di hati yang terus dipenuhi iman. Ketika Anda memilih untuk percaya, Anda sedang menutup pintu bagi kecemasan dan membuka ruang bagi damai sejahtera Kristus. Iman jarang sekali hilang secara tiba-tiba. Biasanya, ia memudar perlahan, hampir tanpa disadari ketika kita berhenti memeliharanya. Hidup sendiri dapat membuat disiplin rohani terasa lebih mudah untuk ditunda. Tidak ada yang mengingatkan untuk berdoa bersama. Tidak ada yang mengajak membaca Alkitab. Hari demi hari bisa berlalu tanpa percakapan yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tanpa kita sadari, api yang dahulu menyala terang mulai mengecil. Dalam Wahyu 2:4-5, Tuhan Yesus menegur jemaat yang telah meninggalkan kasih mereka yang mula-mula. Ia memanggil mereka untuk mengingat dari mana mereka telah jatuh, bertobat, dan kembali melakukan apa yang dahulu mereka lakukan. Prinsip ini tetap relevan bagi kita hari ini. Hubungan dengan Tuhan seperti api yang hidup. Ia membutuhkan bahan bakar. Bahan bakar itu adalah waktu dalam hadirat-Nya. Ketika Anda membaca firman, Anda mendengar suaranya. Ketika Anda berdoa, Anda membuka hati bagi Roh Kudus untuk bekerja. Ketika Anda menyembah, jiwa Anda diangkat kepada terang-Nya. Setiap tindakan sederhana itu seperti menambahkan kayu ke dalam api agar tetap menyala. Jika iman dibiarkan dingin,
pengharapan mulai melemah. Sukacita terasa jauh. Ujian kecil pun bisa terasa berat. Musuh mengetahui bahwa orang percaya yang kehilangan semangat rohani lebih mudah diserang dengan keraguan dan keputusasaan. Karena itu, menjaga iman tetap hidup adalah tanggung jawab yang tidak boleh diabaikan. Langkah praktis sangat membantu. Tetapkan waktu khusus setiap hari untuk bertemu dengan Tuhan, meskipun hanya 15 atau 20 menit. Sediakan tempat doa yang tenang di rumah Anda. Simpan Alkitab di dekat tempat tidur atau di ruang keluarga agar mudah dijangkau. Catat doa-doa Anda dan tuliskan jawaban Tuhan sebagai pengingat kesetiaannya. Anda tidak sedang menunggu akhir hidup. Anda masih hidup untuk kemuliaan Tuhan hari ini. Iman Anda adalah kesaksian yang berharga. Mungkin Anda tidak berdiri di mimbar atau memimpin pelayanan besar, tetapi ketekunan Anda dalam doa dan penyembahan memberi dampak yang nyata, meskipun tidak selalu terlihat. Ketika keluarga, tetangga, atau jemaat melihat bahwa Anda tetap setia berdoa dan memuji Tuhan setelah melewati berbagai musim kehidupan, mereka melihat bukti bahwa Allah itu setia. Hidup yang konsisten dalam iman berbicara lebih keras daripada banyak kata. Jangan biarkan bara api itu padam. Bangkitkan kembali semangat Anda setiap hari. Walaupun kehidupan terasa lebih sunyi sekarang, roh Anda dapat semakin hidup ketika berakar kuat dalam Kristus. Iman yang dipelihara dengan setia akan menjaga hati tetap hangat dan penuh harapan. Iman berarti mempercayai Tuhan dalam segala situasi, tetapi hikmat berarti bersiap untuk hal-hal yang tidak terduga. Amsal 21:20 mengatakan bahwa orang bijak menyimpan persediaan, sedangkan orang bodoh menghabiskannya. Prinsip ini bukan hanya tentang makanan, melainkan tentang cara hidup yang penuh pertimbangan dan kesiapsiagaan. Ketika Anda hidup sendiri, keadaan darurat kecil pun dapat terasa besar jika tidak ada persiapan. Sakit mendadak, listrik padam, terjatuh di kamar mandi, atau gangguan lainnya bisa menimbulkan kepanikan apabila Anda tidak memiliki rencana. Namun dengan persiapan sederhana, situasi yang sama dapat dihadapi dengan lebih tenang. Sebagian orang berpikir bahwa merencanakan berarti kurang percaya kepada Tuhan. Padahal, Alkitab menunjukkan bahwa iman dan persiapan berjalan bersama. Nuh tidak menunggu hujan turun sebelum membangun bahtera. Yusuf tidak menunggu kelaparan datang sebelum menyimpan gandum di Mesir. Mereka bertindak dalam iman justru dengan mempersiapkan diri. Hidup sendiri berarti mungkin tidak ada orang yang langsung hadir ketika sesuatu terjadi. Karena itu, penting untuk memiliki sistem yang jelas. Simpan daftar nomor darurat di tempat yang mudah dilihat. Pastikan telepon selalu terisi daya. Beritahu tetangga atau anggota keluarga terdekat tentang kondisi kesehatan Anda, sehingga mereka dapat membantu jika diperlukan. Sediakan persediaan makanan tahan lama dan air minum untuk beberapa hari. Siapkan kotak pertolongan pertama yang mudah dijangkau, termasuk obat-obatan rutin yang Anda konsumsi. Pastikan rumah memiliki penerangan yang cukup untuk mencegah terjatuh, terutama di malam hari. Hal-hal kecil seperti ini adalah bentuk tanggung jawab, bukan ketakutan. Perencanaan bukan berarti mengharapkan bencana. Perencanaan berarti memilih untuk bijaksana. Dengan persiapan yang baik, hati menjadi lebih tenang karena Anda telah melakukan bagian yang bisa Anda lakukan. Ketika badai datang, Anda tidak perlu panik mencari solusi. Anda dapat berdoa dengan damai, mengetahui bahwa Anda telah berjalan dalam hikmat. Persiapan juga memberi ketenangan bagi keluarga Anda. Mereka tahu bahwa Anda tidak hidup tanpa perlindungan dan perhatian. Ini adalah cara untuk menunjukkan bahwa Anda menghargai kehidupan yang Tuhan percayakan. Firman Tuhan berulang kali menekankan pentingnya hikmat dan kewaspadaan. Menjadi siap bukan berarti mengandalkan diri sendiri lebih dari Tuhan. Justru dengan bersiap, Anda menunjukkan bahwa Anda menghormati prinsip-prinsipnya. Biarlah kesiapan Anda menjadi kesaksian yang tenang. Saya percaya Tuhan atas hari esok, tetapi hari ini saya berjalan dengan bijaksana.
Kepahitan adalah racun yang bekerja secara perlahan. Ia tidak selalu terlihat dari luar, tetapi dampaknya bisa meresap ke dalam pikiran, perkataan, bahkan kesehatan tubuh. Ketika hidup sendiri, Anda memiliki lebih banyak waktu dalam keheningan. Dalam keheningan itu, luka-luka lama bisa kembali teringat. Perkataan yang menyakitkan, perlakuan yang tidak adil, atau pengkhianatan masa lalu dapat berulang kali muncul dalam ingatan. Jika tidak diserahkan kepada Tuhan, kenangan-kenangan itu dapat berubah menjadi akar kepahitan. Efesus 4:31-32 menasihatkan agar kita membuang segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, dan supaya kita ramah serta saling mengampuni, sama seperti Allah di dalam Kristus telah mengampuni kita. Ini bukan perintah yang mudah, tetapi ini adalah jalan menuju kebebasan. Mengampuni bukan berarti membenarkan kesalahan orang lain. Mengampuni berarti menyerahkan hak untuk membalas kepada Tuhan dan membebaskan hati Anda dari beban yang berat. Ketika kita menolak untuk mengampuni, kita mungkin merasa sedang mempertahankan keadilan. Namun sebenarnya, kita sedang memelihara luka yang terus terbuka. Penelitian modern menunjukkan bahwa stres berkepanjangan akibat kemarahan dan dendam dapat berdampak pada tekanan darah, kualitas tidur, dan kesehatan jantung. Namun, jauh sebelum penelitian itu ada, firman Tuhan sudah menyatakan bahwa hati yang damai membawa kehidupan bagi tubuh. Kepahitan tidak hanya mengganggu hubungan dengan sesama, tetapi juga menghambat kedamaian batin. Yesus memberikan teladan tertinggi ketika di atas kayu salib. Ia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Dalam penderitaan yang begitu besar, ia tetap memilih pengampunan. Jika kita telah menerima pengampunan sebesar itu, kita pun dipanggil untuk memberikan pengampunan kepada orang lain. Hidup sendiri dapat memperbesar percakapan batin yang negatif. Tanpa sadar, Anda mungkin terus mengulang kejadian masa lalu di dalam pikiran. Karena itu, penting untuk secara sengaja membawa setiap luka ke hadapan Tuhan dalam doa. Katakan kepadanya dengan jujur apa yang Anda rasakan. Minta Roh Kudus melembutkan hati dan memberi kemampuan untuk melepaskan. Mengampuni mungkin tidak langsung mengubah hubungan yang rusak. Tidak semua relasi dapat dipulihkan sepenuhnya. Namun, pengampunan selalu memulihkan hubungan Anda dengan Tuhan dan membawa kedamaian ke dalam jiwa. Kepahitan membangun tembok, sedangkan pengampunan membuka jendela agar terang Tuhan masuk. Pilihlah kebebasan daripada belenggu. Pilihlah hati yang ringan daripada hati yang penuh beban. Dengan melepaskan, Anda memberi ruang bagi damai sejahtera Kristus untuk berdiam lebih dalam di dalam hidup Anda. Salah satu bahaya terbesar ketika hidup sendiri di usia lanjut adalah mempercayai kebohongan bahwa masa terbaik sudah berlalu. Musuh sering membisikkan, "Engkau sudah cukup melayani, sekarang tinggal menunggu akhir." Namun selama Anda masih bernapas, Tuhan masih memiliki tujuan bagi hidup Anda. Alkitab penuh dengan contoh orang-orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa di usia lanjut. Musa berusia 80 tahun ketika dipanggil untuk memimpin Israel keluar dari Mesir. Hana, seorang nabi perempuan yang sudah lanjut usia, mengenali bayi Yesus sebagai Mesias dan bersaksi tentangnya. Kaleb pada usia 85 tahun masih siap merebut pegunungan yang dijanjikan Tuhan. Mereka tidak melihat diri mereka sebagai orang yang selesai, tetapi sebagai orang yang tetap dipilih. Tujuan hidup di musim ini mungkin berbeda dari masa lalu, tetapi bukan berarti lebih kecil. Anda mungkin tidak lagi memiliki tenaga seperti dahulu, tetapi Anda memiliki hikmat yang lahir dari perjalanan panjang bersama Tuhan. Anda mungkin tidak berdiri di depan banyak orang, tetapi doa-doa Anda dapat menjangkau lebih jauh daripada langkah kaki Anda. Anda dapat menjadi pendoa yang setia bagi keluarga, gereja, dan bangsa. Anda dapat memberi nasihat kepada generasi muda yang sedang mencari arah. Anda dapat menulis pesan penguatan, membagikan kesaksian hidup, atau sekedar menjadi pribadi yang menghadirkan damai di tengah lingkungan sekitar.
Setiap tindakan kasih, sekecil apapun, memiliki nilai kekal. Mazmur 92:15 menyatakan bahwa orang benar tetap berbuah pada masa tua dan tetap segar serta menghijau. Kerajaan Allah tidak dibatasi oleh usia. Bahkan, kesetiaan yang teruji oleh waktu seringkali menjadi kesaksian yang paling kuat. Ketika orang lain melihat Anda tetap percaya, tetap bersyukur, dan tetap setia, mereka melihat gambaran nyata tentang Allah yang tidak pernah berubah. Melupakan tujuan hidup membuka pintu bagi keputusasaan. Namun, mengingat bahwa Tuhan masih bekerja melalui Anda, memberi arti pada setiap hari. Setiap pagi Anda dapat berdoa, "Tuhan, pakailah aku hari ini sesuai kehendak-Mu." Dan percayalah, Ia akan menjawab dengan cara yang mungkin sederhana tetapi penuh makna. Kesimpulan, hidup sendiri terkadang terasa seperti berjalan di lembah yang sunyi. Namun, bagi anak Tuhan, tidak ada tempat yang benar-benar kosong dari hadirat-Nya. 7 hal yang telah kita bahas bukanlah sekadar aturan, melainkan pagar pelindung agar hati tetap aman dan roh tetap kuat. Hindari isolasi, rawat tubuh Anda, jaga pikiran dari ketakutan, pelihara iman, bersiaplah dengan bijaksana, lepaskan kepahitan, dan ingatlah tujuan yang Tuhan percayakan. Anda tidak pernah dilupakan. Hidup Anda adalah terang di dunia yang membutuhkan pengharapan. Dalam doa, pelayanan, refleksi yang tenang, atau tindakan kasih yang sederhana, Anda sedang menabur benih yang akan berbuah untuk kekekalan. Tuhan menyertai Anda hari ini dan selamanya.